Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Thomas dan hari ini saya akan membagikan sebuah sermon yang berjudul Blessing in Disguise yang diambil dari Markus 15 ayat 20 sampai 21. Teman-teman di sini tahu nggak sih kalau Tuhan tuh bisa memakai siapa saja untuk menjadi teladan dan menjadi contoh dalam hidup kita. Salah satunya adalah Tuhan dapat memakai orang asing untuk menjadi teladan dalam hidup kita. Nah, siapa sih contoh orang asing yang dapat menjadi teladan di Alkitab? Teman-teman tahu tidak pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Di situ Tuhan Yesus jatuh berkali-kali dan pada saat itu juga ada seorang asing yang dia baru saja datang di Israel untuk melakukan ziarah dan orang itu bisa nggak ditebak teman-teman siapa? Ya, betul. Orang itu adalah Simon orang Kirene. Mungkin teman-teman di sini mikir kalau semua tokoh di Alkitab tuh, eee, berkulit putih, ganteng, dan pokoknya ciri khas-ciri khas orang Israel. Dan ternyata yang perlu teman-teman ketahui bahwa Simon orang Kirene itu adalah orang asing yang berasal dari Kirene. Nah, Simon orang Kirene itu memiliki kulit yang gelap. Bisa dilihat di mana dia, dipaksa untuk membantu Tuhan Yesus dan juga dipaksa untuk menopang salib Tuhan Yesus. Jadi, Simon orang Kirene adalah satu-satunya orang yang melihat Tuhan Yesus secara langsung. Dan juga, eee, Simon orang Kirene ini datang dari kota yang sangat jauh, yaitu dari Kirene atau biasa disebut, Cyrene di Libya sana. Nah, di mana sih Libya? Libya adalah sebuah negara yang ada di Afrika, lebih tepatnya di Afrika bagian utara. Dan di Kirene ini juga terletak di Libya bagian utara, di mana didominasi oleh orang-orang yang berkulit hitam maksudnya, dan juga ada orang kulit putih tapi dia ada campuran-campuran Arabnya seperti itu. Nah, Tuhan memakai Simon dari Kirene untuk mengenalkan kepada orang Kirene siapa itu Tuhan Yesus. Dan salib yang dia pikul itu menjadi sesuatu yang besar baginya karena ia tahu bahwa, ada benar-benar ada juru selamat yang datang dan juga rela untuk mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Sebenarnya Simon ini datang untuk bersiarah di Minggu Paskah dan membuktikan bahwa dia memiliki keturunan Yahudi dan tahu sedikit tentang Yahweh. Dan sangat ajaibnya di sini bahwa Tuhan dapat memakai, Simon orang Kirene yang jauh dari, negara yang berbeda dari Tuhan Yesus dan juga, Simon orang Kirene ini juga di akhir hayatnya diceritakan bahwa dalam suatu literatur disebutkan bahwa dia itu martir dan itu tuh membuktikan bahwa iman dari Simon orang Kirene itu tidak bisa dipermainkan, di mana dia tuh benar-benar memegang teguh imannya sampai akhir hayatnya dan juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di Kirene. Sekian sermon pada hari ini, semoga sermon pada hari ini dapat menjadi berkat dan rema bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.